Muatan politik itu harus berbasiskan pada data di lapangan, agar para politisi tidak asal omong. Pernyataan Abakri HM belum lama ini telah membuat masyarakat Nusa Tenggara Timur marah. Orang NTT tidak menerima ketika Abakri HM mengatakan hal ini. Alangkah baiknya mungkin ke depan, Bu, di setiap anggota itu didata program-program wisata yang ada di daerah. Ini rasa keadilan, Bu. Saya kemarin diajak oleh teman-teman Komisi 5 kunjungan ke NTT. Tidak ada yang istimewa, Bu, di sana. Dari video tadi, tampak kentara bahwa Abakri HM tidak paham akan potensi pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Beliau juga tidak paham akan sejarah politik anggaran di Indonesia sejauh ini, yang mana anggaran pembangunan bias terhadap kepentingan Indonesia Barat, termasuk Jawa dan Sumatera, tempat di mana Abakri HM tinggal. Tentang ketimpangan anggaran ini, nampak kentara dari kesenjangan pembangunan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Pertanyaannya, bagaimana kondisi di Indonesia Timur? Patutkah masyarakat NTT sebagai bagian dari Indonesia Timur mendapat anggaran dari pemerintah pusat untuk mengembangkan pariwisatanya? Hari ini, jumlah penduduk Indonesia Timur adalah 15,6% dari total 270 juta jumlah penduduk Indonesia. Selain itu, Indonesia Timur juga hanya menyumbang 20% dari total GDP nasional. Namun, menurut saya, ketidakmampuan Indonesia Timur menyumbang lebih banyak untuk GDP adalah karena infrastruktur yang buruk. Infrastruktur yang buruk ini tidak saja membuat Indonesia Timur tidak bisa menyumbang lebih jauh untuk GDP nasional Indonesia, tetapi juga telah menyebabkan hadirnya desa tertinggal di Indonesia yang jumlahnya sekitar 39.000 atau 52% dari jumlah nasional. Dengan alasan ini, pemerintah, termasuk di dalamnya pemerintahan Jokowi, ingin memprioritaskan Indonesia Timur, termasuk Nusa Tenggara Timur, dengan menganggarkan banyak program nasional bagi pengembangan Indonesia Timur. Karena itu, tidak ada alasan bagi Abakri HM menegaskan bahwa NTT tidak istimewa dalam kaitannya dengan potensi wisata, dan karena itu tidak perlu dianggarkan dana untuk pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Pernyataan ini menyesatkan menurut saya karena tidak berbasiskan pada data. Sebab NTT sejatinya memiliki potensi pariwisata yang besar dan sejauh ini terabaikan dari sentuhan pembangunan dari pemerintah pusat. Akibatnya, NTT menjadi salah satu provinsi termiskin sejauh ini, yakni sekitar 21% di tahun 2018 sampai 2020. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa dipetik dari pernyataan Abakri HM ini? Menurut saya, pelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa politisi di Indonesia harusnya berbicara berbasiskan data untuk setiap pernyataan politiknya. Bukan hanya Abakri HM, tidak jarang banyak politisi di Indonesia berbicara tidak berbasis data, karena pernyataan politiknya didominasi oleh muatan politik daripada fakta kebenaran. Benar bahwa setiap pernyataan politik tentu memiliki muatan politik, tetapi menurut saya, muatan politik itu harus berbasiskan pada data di lapangan, agar para politisi tidak asal omong. Sebab politisi fungsinya tidak saja membagikan kekayaan, kekuasaan, hak, dan kewajiban, tetapi juga memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan untuk konstituennya. Hanya dengan cara itu, politisi baru layak dicintai dan dihormati sebagai wakil rakyat. Dan rakyat Indonesia tidak boleh asal memilih wakil rakyatnya hanya berbasiskan pada kekayaannya,
tanpa memiliki kemampuan nalar dan nurani yang baik.